Di balik dinginnya daratan Rusia, pernah hidup seorang pria yang namanya begitu ditakuti, sampai-sampai rakyatnya sendiri ketakutan bila mendengar namanya. Seorang pria yang tidak hanya mengubah sejarah dunia, tapi juga menanamkan ketakutan yang membekas selama puluhan tahun. Dialah Joseph Stalin, manusia yang membangun dirinya menjadi Man of Steel. Namun, di balik julukan itu tersembunyi kerapuhan, dendam, dan ambisi tanpa batas. Di bawah kekuasaannya, jutaan orang menghilang tanpa jejak. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu diktator paling mematikan. Namun, tidak semua cerita tentang kekejamannya pernah benar-benar diungkap. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak miskin dari desa terpencil yang tumbuh dalam kekerasan dan kemiskinan bisa naik sampai ke puncak kekuasaan Uni Soviet? Bagaimana ia bisa mengendalikan sebuah negara raksasa hanya dengan rasa takut? Dan apa saja kekejaman Stalin yang tidak banyak orang tahu, dan hal-hal kelam apa saja yang tersembunyi di balik catatan sejarah resmi? Semua itu akan kita bahas di Luar Jendela. Sebelum dunia mengenalnya sebagai manusia baja, sebelum ia menjadi salah satu penguasa paling ditakuti abad ke-20, Stalin hanya seorang anak kecil yang bernama Losep, yang lahir di sebuah kota kecil bernama Gori, Georgia, tempat yang bahkan tidak muncul di peta dunia saat itu. Ia lahir pada 18 Desember 1878 dari keluarga miskin yang setiap harinya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Ayahnya bernama Beso. Dia adalah seorang tukang sepatu pemabuk yang mudah meledak emosinya. Hampir setiap malam, rumah kecil mereka berubah menjadi neraka dengan pukulan, teriakan, dan amarah yang meledak tanpa alasan. Stalin kecil atau Soso tumbuh di tempat yang bukan oleh kasih sayang, tetapi oleh rasa takut. Yang mempertahankan hidupnya hanyalah sang ibu, Katerina Galades, seorang wanita religius yang tangguh, bekerja siang dan malam agar putranya bisa bersekolah. Ia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar bagi Soso dari penderitaan tersebut. Dan keajaiban kecil pun terjadi. Karena kecerdasannya, Soso berhasil mendapatkan beasiswa ke seminari teologi ortodoks di Tbilisi. Harapan ibunya sederhana, ia ingin anaknya menjadi seorang pendeta. Tapi di balik dinding seminari yang tenang, gejolak lain justru muncul. Seminari itu penuh dengan pengawasan ketat, hukuman disiplin yang keras, dan aturan yang mengekang. Di sanalah Stalin remaja mulai memberontak. Ia membaca buku-buku terlarang, mempelajari pemikiran revolusioner, dan menemukan ideologi baru yang menawarkan jawaban atas semua luka masa kecilnya, yaitu Marxisme. Semakin hari, ia semakin muak dengan otoritas, baik otoritas gereja maupun otoritas kekaisaran Rusia. Hingga akhirnya, karena keterlibatannya dengan kelompok bawah tanah dan kegiatan propaganda, ia dikeluarkan pada tahun 1899. Sejak itu, ia memilih jalan revolusi sebagai satu-satunya identitas hidupnya. Masa buron pun dimulai. Ia memimpin pemogokan, mengorganisir protes, bahkan merencanakan aksi subservis terhadap pemerintahan Tsar. Untuk menghindari penangkapan polisi rahasia, ia menggunakan banyak nama samaran. Dan sekitar tahun 1912, ia memilih nama yang akan mengguncang sejarah dunia, yaitu Stalin. Dari kata Stal, yaitu baja. Nama yang ia pilih bukan sekedar simbol kekuatan, tapi topeng yang menutupi masa kecilnya yang rapuh dan penuh rasa sakit. Kisah tentang bagaimana anak yang ditempa oleh kekerasan berubah menjadi penguasa yang memerintah dengan ketakutan, yang baru akan dimulai. Setelah dikeluarkan dari seminari, dunia Stalin berubah total. Ia tidak lagi menjadi pelajar miskin yang bersembunyi di balik tembok seminari. Ia kini menjadi seorang revolusioner penuh waktu. Di Kaukasus, ia bergerak dalam bayang-bayang, menyusup di antara para buruh, mengorganisir protes, dan membangun jaringan bawah tanah untuk fasis Bolshevik. Ketika Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia terpecah pada tahun 1903, Stalin memilih fasis Lenin, tidak karena idealismenya yang paling kuat, tetapi karena ia mengganggu disiplin, ambisi, dan ketegasan tanpa kompromi yang dibawa Lenin. Dalam pergerakan Bolshevik, Stalin bukan seorang pemikir besar seperti Trotsky, bukan pula orator flamboyan. Ia memiliki reputasi lain, yaitu orang lapangan, yang berani melakukan tugas-tugas yang tidak ingin disentuh oleh kader lain. Ia merampok bank untuk menandai partai, ia merampas kaum kapitalis lokal, ia menyelundupkan propaganda. Ia ditangkap berkali-kali, dibuang ke Siberia, dan setiap kali ia melarikan diri, dia kembali ke garis depan revolusi. Pragmatis, diam, tanpa belas kasihan, itulah kesan Lenin terhadapnya. Dan itu sudah cukup. Pada tahun 1912, Lenin memasukkan Stalin ke Komite Sentral Bolshevik. Pada saat inilah ia mulai menggunakan nama baru yang kelak mengguncang sejarah dunia, yaitu Stalin, sang manusia baja. Ketika revolusi Februari 1917 menggulingkan Tsar dan revolusi Oktober membawa Bolshevik ke pucuk kekuasaan, Stalin ikut mengambil bagian. Meski tidak sebercahaya Lenin atau Trotsky, ia bekerja dalam senyap.
mengolah surat kabar Pravda dan mengawasi urusan kebangsaan negara multi etnis terbesar di dunia. Namun, titik balik terbesar datang pada April 1922. Lenin menciptakan sebuah jabatan baru, Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Posisi yang tampak hanya mengurus administratif, tetapi justru memberi Stalin kunci emas menuju puncak kekuasaan. Sebagai sekjen, Stalin mengontrol siapa saja yang naik, siapa yang turun, siapa yang diusulkan, dan siapa yang dibuang. Dalam senyap, ia menetapkan orang-orang loyal di seluruh lapisan partai, sebuah jaringan yang kelak menjadi mesin politik paling mematikan di Uni Soviet. Lalu, badai pun dimulai. Pada tahun 1923, Lenin terkena stroke yang melemahkan dirinya. Masa depan Uni Soviet menggantung dan Stalin sudah siap berada pada posisi mengendalikan struktur internal partai sepenuhnya. Sementara Lenin sudah menaruh curiga, ia menulis testament yang memperingatkan partai tentang bahaya karakter Stalin yang kasar dan kekuasaannya yang ia kumpulkan. Lenin bahkan meminta agar Stalin dicopot dari jabatannya, tetapi wasiat itu tidak pernah sampai ke publik. Stalin sudah bergerak lebih cepat. Rival terkuatnya adalah Leon Trotsky, jenderal brilian, intelektual flamboyan, antristik kemenangan perang saudara, seorang yang secara logika seharusnya menjadi pewaris Lenin. Namun Stalin memainkan permainan yang jauh lebih gelap. Ia membentuk aliansi rahasia bersama Kamenev dan Zinoviev untuk mengepung Trotsky dari segala sisi. Trotsky digambarkan sebagai pengkhianat garis partai, anti-Lenin, dan terlalu globalis dengan ide revolusi permanennya. Setelah Lenin meninggal pada Januari 1924, Stalin melakukan pukulan pamungkas. Ia menyesatkan Trotsky mengenai jadwal pemakaman. Trotsky tidak hadir, Stalin hadir sebagai murid paling setia di mata publik. Gambarnya berubah, Stalin tampak rendah hati, sementara Trotsky tampak tidak terhormat. Dan dari situlah segalanya runtuh bagi Trotsky. Setelah menjatuhkan rival utamanya itu, Stalin berbalik menghancurkan Kamenev dan Zinoviev, sekutu yang sudah ia tidak perlukan lagi. Pada akhir 1920-an, permainan catur politik itu selesai. Semua lawannya tersingkir, semua ancaman lenyap, dan Stalin berdiri sendirian di pucuk Partai Komunis, penguasa absolut dari negara terluas di dunia. Era baru akan dimulai, era yang dipenuhi proyek ambisius, pembersihan brutal, kamp kerja paksa, dan teror yang membentuk kembali wajah abad ke-20. Ketika Stalin akhirnya naik ke puncak kekuasaan pada akhir 1920-an, Uni Soviet memasuki era baru, sebuah rezim totalitarian yang begitu ketat dan brutal hingga sejarah mengenalnya sebagai salah satu pemerintahan paling mematikan pada abad ke-20. Di tengah Stalin, negara bukan hanya alat pemerintahan tetapi mesin kontrol dan kekuatan yang bekerja tanpa henti, mengatur seluruh kehidupan rakyat dengan satu tujuan, mempertahankan kekuasaan sang manusia saja. Fondasi kekuasaan yang dibangun di atas dua kebijakan besar, yaitu industrialisasi kilat dan kolektivisasi pertanian yang dipaksakan. Stalin percaya Uni Soviet harus mengejar ketinggalannya dari Barat dalam hitungan tahun, bukan dekade. Maka lahirlah rencana 5 tahun, serangkaian target produksi baja, batu bara, dan mesin industri yang mustahil dicapai tanpa memeras habis tenaga para pekerja. Selama rencana ini berjalan, pabrik-pabrik beroperasi siang dan malam. Kecelakaan kerja meningkat secara drastis dan jutaan buruh dipaksa bekerja dalam kondisi keras yang melampaui batas manusia. Di pedesaan, kebijakan yang lebih seram sedang berlangsung. Stalin memerintahkan kolektivisasi, menghapus kepemilikan tanah pribadi, dan memaksa jutaan petani bergabung dalam pertanian kolektif yang dikelola negara. Petani kaya yang disebut kulak dicap sebagai musuh rakyat. Mereka ditangkap, dideportasi, atau langsung ditembak di tempat. Kebijakan kejam ini menghancurkan struktur sosial pedesaan dan memicu kelaparan yang masif. Tragedi terbesar terjadi di Ukraina antara 1932 hingga 1933, yaitu Holodomor, kelaparan buatan yang menewaskan jutaan jiwa. Stalin memerintahkan penyitaan biji-bijian hingga habis. Bahkan ketika rakyat Ukraina sudah kelaparan dan desa-desa sekarat, gandum Soviet tetap diekspor ke luar negeri. Banyak sejarawan menilai tindakan ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, melainkan upaya sistematis untuk menghancurkan perlawanan dan nasionalisme Ukraina. Namun, kekejaman Stalin tidak berhenti pada ekonomi. Ia kemudian menciptakan perangkat teror yang mengerikan. Pada tahun 1936 hingga 1938, Uni Soviet memasuki masa paling gelap dalam sejarahnya, The Great Purge, atau pembersihan besar-besaran. Stalin memerintahkan eksekusi, penghilangan, dan penghancuran terhadap siapa saja yang ia anggap sebagai ancaman, baik ancaman nyata maupun hanya bayang-bayang di kepalanya. Jutaan orang ditangkap atas tuduhan palsu, disiksa hingga mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan, lalu ditembak atau dikirim ke sistem kamp kerja paksa yang sangat luas, yaitu Gulag. Gulag bukan penjara, itu adalah neraka.
Di tengah hutan beku Siberia, panas gurun Asia Tengah, dan tambang mematikan di Ural, jutaan tahanan dipaksa bekerja sebagai budak. Mereka menggali kanal, menebang hutan, membangun rel kereta, dan menambang logam berat tanpa perlindungan apapun. Makanan sedikit, sanitasi buruk, dan musim dingin mencapai minus 40 derajat. Banyak yang meninggal sebelum menyelesaikan masa hukuman mereka. Sebuah hukuman yang seringkali hanya berdasarkan bisikan, tuduhan tetangga, atau memo kecil dari birokrasi NKVD. Pembersihan itu bukan hanya menargetkan musuh politik, bahkan tentara merah tulang punggung Uni Soviet menjadi korbannya. Sebagian besar perwira tinggi dieksekusi atau dipenjara, membuat Soviet hampir lumpuh saat Perang Dunia Kedua pecah. Selama perang, Stalin tetap menunjukkan ketidakpedulian total terhadap nyawa rakyatnya. Ia mengeluarkan perintah nomor 227. Dia berkata, tidak ada satu langkah pun untuk mundur. Siapapun yang mundur tanpa perintah bisa ditembak di tempat oleh regu tembak Soviet sendiri. Tentara yang tertangkap musuh dan kemudian kembali seringkali dianggap pengkhianat dan dikirim ke Gulag. Setelah perang berakhir, Stalin menghukum seluruh etnis secara kolektif seperti Tataria, Crimea, Chechnya, dan Ingus dengan deportasi massal ke Asia Tengah, tindakan yang menewaskan puluhan ribu orang. Dalam masa pemerintahannya, Stalin menciptakan kultus individu yang luar biasa besar. Potret dirinya dipasang di setiap sekolah, kantor, dan ruang publik. Buku-buku sejarah direvisi untuk menghapus peran rival-rivalnya seperti Toresky dan menggantikan dengan narasi di mana Stalin adalah arsitek tunggal kemenangan revolusi. Seni, sastra, dan musik diwajibkan mengikuti pola realisasi sosialis, memuja-muja negara dan sang pemimpin. Ia memaksa rakyatnya untuk menolak agama, memenjarakan ulama, dan menghancurkan gereja, dan menekan identitas budaya lokal untuk digantikan dengan budaya Soviet yang seragam. Namun, salah satu sisi paling gelap dari kejahatan Stalin adalah paranoia ekstrim. Ia tidak hanya menghukum tersangka, musuh negara, tetapi juga keluarga mereka. Istri, anak, dan kerabat dari orang yang ditangkap sering dikirim ke camp sebagai anggota keluarga pengkhianat tanah air. Bahkan anggota keluarganya sendiri tidak luput. Ketika putranya, Yakov Zugashvili, ditangkap oleh Jerman, Stalin menolak menukar putranya dengan seorang jenderal Jerman. Dengan dingin, ia berkata, "Aku tidak akan menukar seorang maskelar dengan seorang prajurit." Pemerintahan Stalin adalah era di mana ketakutan menjadi bahasa sehari-hari dan negara menjadi mesin raksasa yang bergerak di atas tulang belulang jutaan rakyatnya. Pada awal Maret 1953, Joseph Stalin ditemukan tergeletak di lantai rumah peristihannya di Kostovo. Tanpa mampu berbicara atau bergerak, para pengawalnya yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan terhadap kemarahannya bahkan ragu untuk memasuki ruangan. Baru setelah berjam-jam mereka meminta bantuan medis, namun saat dokter tiba sudah terlambat. Stalin mengalami stroke parah dan selama 2 hari berikutnya sang diktator terkuat di abad ke-20 itu terbaring tak berdaya. Pada 5 Maret 1953, Stalin akhirnya meninggal dunia bukan oleh peluru atau kudeta tetapi tubuhnya sendiri. Ironisnya, pria yang menentukan hidup dan mati jutaan orang itu menghabiskan detik-detik terakhirnya dalam kesunyian yang dingin dan penuh kecurigaan, cermin sempurna dari rezim yang ia bangun. Namun, kematian Stalin bukanlah akhir dari bayangannya. Justru dari hari itu, dunia mulai menyadari kelemahan luka yang ia tinggalkan. Uni Soviet tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pemimpin yang diagungkan sebagai bapak bangsa ternyata meninggalkan negara yang penuh trauma. Ketakutan masih menyerap di setiap institusi. Jutaan keluarga kehilangan ayah, ibu, atau anak di camp-camp Gulag. Generasi yang tumbuh besar di bawah propaganda akhirnya mengetahui kebenaran bahwa sebagian hidup mereka dibangun di atas kebohongan. Beberapa tahun kemudian, Nikita Khrushchev membuka tabir gelap itu dalam pidato rahasianya, mengungkap kepada dunia skala kejahatan dan teror yang telah dilakukan oleh Stalin. Tembok propaganda runtuh dan rakyat Soviet yang dulu dipaksa memujanya mulai menyadari bahwa mereka telah hidup di bawah salah satu rezim paling mematikan dalam sejarah manusia. Dampaknya masih terasa hingga hari ini. Negara-negara yang pernah dibawa kekuasaan Soviet membawa trauma kolektif yang belum sepenuhnya hilang. Cara pemerintahan mengendalikan informasi, membentuk narasi sejarah, dan menggunakan rasa takut sebagai alat politik masih meninggalkan jejak dalam dinamika geopolitik modern. Stalin mungkin telah mati, tetapi warisannya terus hidup dalam bentuk peringatan bahwa kekuasaan absolut mampu mengubah seorang manusia menjadi mesin teror, dan bahwa sebuah negara bisa berubah menjadi penjara raksasa ketika rakyatnya kehilangan hak untuk bersuara. Di balik angka-angka kematian dan statistik kelaparan, ada tragedi kemanusiaan yang tak terhitung. Sebuah luka sejarah yang memaksa kita untuk terus bertanya bagaimana satu orang bisa menciptakan dunia yang begitu gelap, dan bagaimana kita mencegahnya agar tidak terjadi lagi. Pada akhirnya, kisah Stalin bukan hanya kisah seorang diktator. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan dapat mengalahkan moralitas, bagaimana ketakutan dapat membangun jutaan suara, dan bagaimana sejarah dapat kembali terulang ketika manusia lupa. Dan itulah ironi terbesar, Stalin telah tiada, tetapi bayangannya masih panjang, mengingatkan kita bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah sering lahir dari tangan manusia yang dianggap tak dapat dilawan.